93,9 FM untuk Anda yang baru saja menyimak kami. Anda bersama kami di acara Kabar Merah Putih yang didukung sepenuhnya oleh MHSTC, Malaysia Healthcare Travel Council. Dan yang punya Instagram, boleh dong di-follow Instagramnya MHSTC di medtourism.my.id. Di sana akan banyak sekali promo menarik seputar wisata kesehatan yang ada di Malaysia. Dan sekarang kita juga masih bersama dengan tamu-tamu kita dari Edukasi untuk Bangsa. Kalau tadi sekilas kita membahas mengenai saat ini sudah ada di gelombang ke-14 atau batch 14 yang dimulai minggu kemarin ya? Iya, minggu kemarin. Dan untuk gelombang ini totalnya pesertanya ada berapa orang nih? Totalnya kemarin itu yang terdata ada sekitar 150 orang. 150 orang, banyak sekali ya ini. Iya, 150 orang itu terbagi dengan kelas beginner, kelas bahasa Inggris, kelas komputer, kelas menjahit dan keterampilan itu nanti ada tambahan lagi gitu. Jadi kami mengharapkan juga banyak lagi yang masih mau mendaftar gitu untuk ini ininya. Cukup menampung kelasnya gitu untuk 150 orang sekali datang gitu. Insya Allah cukup karena kan mereka datangnya tidak semua yang ikut kelas bahasa Inggris atau langsung tidak semua ikut kelas komputer gitu. Jadi mereka datangnya berombongan berganti-gantian gitu. Bertahap gitu ya. Bertahap gitu. Oke, kemudian ini sebagian besar datang dari mana ini pesertanya? Pesertanya maksudnya daerahnya gitu ya. Daerahnya kalau dari kelas saya yang kemarin itu mereka datang dari PJ, ada yang datang dari Kelang juga, ada yang dari kalau nggak salah itu dari yang Seremban nggak ada sih saat ini, cuman ya masih sekitaran KL, paling jauh Kelang itulah. Shah Alam juga ada. Nah, ini sampai dengan gelombang ke-14 ini, selain Mas Ruro ya tentunya ya, yang sudah berhasil gitu, testimoninya gitu, menjadi salah satu peserta, tapi sekarang sudah juga menjadi tutor, bahkan juga sudah menjadi seorang yang jadi tangan kanan bosnya gitu. Ada lagi tidak peserta lain yang kalian dengar gitu, memiliki prestasi setelah belajar di Edukasi untuk Bangsa? Ada rekannya Mas Ruro juga, namanya Anisatul. Anisatul juga ikut kelas bahasa Inggris, ikut kelas komputer juga, dan juga menjadi salah satu tutor untuk saat ini di kelas komputer. Jadi kalau dari sisi saya ngelihatnya Anisatul ini dulu pemalu banget kalau untuk di kelas bahasa Inggris. Tapi setelah pemalu tuh maksudnya nggak berani ngomong, nggak berani gitu ngomong, ya? Iya benar. Dan dia juga memang pembawaannya agak malu-malu gitu, tapi setelah saya lihat dia udah masuk kelas, udah lulus, dan sekarang dia lebih pede juga gitu untuk membawa dirinya gitu, ngomong bahasa Inggris dia juga lebih oke gitu. Dan dia juga kelas komputer sekarang. Karena juga kan setiap hari Minggu bukan hanya belajar tapi juga bersosialisasi ya, dan juga betul. Bukan hanya sesama pekerja tapi juga kepada tutornya juga gitu. Betul. Nah, ini tutor-tutornya sendiri itu datang dari mana sih sebenarnya? Kita tutor sebenarnya kan ini sukarelawan gitu. Kita sukarelawan, kebanyakan sudah bekerja dan ada juga yang masih belajar. Jadi masih belajar tuh maksudnya mahasiswa-mahasiswi gitu ya. Mahasiswa yang belajar, kita ada dari tutor yang ada dari UPM, ada yang juga dari UM. Dan kita selain itu juga ada yang karyawan bekerja lah di Malaysia juga di KL. Nah, ini ada pertanyaan nih melalui live-nya Facebooknya Edukasi untuk Bangsa dari Avi. Katanya kalau kelas bahasa Inggris itu masuknya jam berapa sih? Saya pengen loh untuk ikut belajar, katanya gitu. Iya, untuk kelas bahasa Inggris kita mulai dari jam 9.30 pagi sampai jam 11.30 pagi setiap hari Minggu. Itu. Nanti kalau misalnya memang baru daftar untuk minggu depan, nanti kita ada ujian dulu sebentar. Oh, ada ujiannya. Iya, ada ujiannya. Jadi ada ujian tesnya gitu ya, untuk ngelihat level bahasa Inggrisnya sampai mana kemampuannya. Jadi nanti kalau misalnya udah tahu dasarnya sedikit, kita akan masukkan kelas beginner. Kalau misalnya udah levelnya kemampuannya sudah agak sedikit tinggi dari beginner, kita akan masukkan ke kelas upper beginner. Kalau memang masih yang memang dari nol, tetap mau belajar, semangatnya masih ada,
kita masukkan kelas pre-beginner gitu. Jadi jangan malu-malu kalau misalnya teman-teman semua yang pekerja Indonesia untuk mulai belajar, tidak ada kata terlambat juga ya. Iya, betul. Walaupun sama sekali nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti sama sekali komputer, pede aja, datang aja, nanti akan dibantu ya. Iya, betul. Jadi membawa apa tadi persyaratannya? Kalau untuk bahasa Inggris kalau untuk pendaftarannya cuma perlu fotokopi paspor yang masih berlaku dan fotokopi permit kerja yang masih berlaku. Harus itu ya. Itu kalau harus. Kalau tidak ada tidak boleh tentunya ya. Maaf. Jadi ini hanya yang memiliki izin bekerja ya atau juga izin tinggal yang resmi ya. Dan juga paspor yang masih berlaku sampai saat ini. Kalau misalnya KTP aja nggak boleh gitu ya. Nggak boleh kan karena ininya paspor di sini. Oke. Nah, ini setelah kita mengikuti pelatihan ini selama 3-4 bulan tadi ya. Ada nggak sih sertifikat atau juga tanda kelulusan bahwa kita pernah mengikuti pelatihan di Edukasi untuk Bangsa? Iya, itu pasti ada. Karena untuk yang lulus kelas bahasa Inggris, lulus kelas komputer, kita pasti akan sediakan sertifikat sebagai tanda kelulusan memang sudah lulus gitu, pernah mengikuti pelatihan untuk bahasa Inggris atau komputer atau yang lainnya, dan itu juga bisa menjadi bukti kalau misalnya nanti mau balik ke Indonesia, balik ke daerah masing-masing, bisa disertakan mungkin kalau bekerja di tempat lain, saya pernah nih ikut pelatihan bahasa Inggris, saya udah pernah nih ikut pelatihan komputer, jadi mungkin bisa menambah nilai jualnya gitu betul ya. Oke. Lalu setiap hari Minggu itu kegiatannya adalah belajar bahasa Inggris, komputer dan keterampilan ya. Ada tidak Mas Roro aktivitas lainnya di Edukasi untuk Bangsa ini? Kadang-kadang kan kita bosan ya belajar terus gitu. Ada tidak aktivitas lainnya? Ada sih. Untuk batch kemarin kita mengadakan EUB Fun Day. Apa itu? Itu seperti family day untuk keluarga besar EUB dan mulai dari tutor, peserta, keluarga peserta dan keluarga tutor bergabung bersama, berkumpul di satu tempat, mempererat tali silaturahmi. Jadi kita bisa saling mengenal, nggak cuma di dalam kelas, di luar kelas juga bisa. Dan supaya hubungan antara tutor dan peserta tidak terlalu kaku dengan adanya EUB Fun Day ini, tutor dengan peserta juga bisa lebih dekat, bisa lebih mengenal gitu ya. Bisa lebih berbagi apa saja masalah yang dihadapi di kelas, bisa lebih dekat, bisa lebih mempererat hubungan antara tutor dan peserta juga. Dan nggak cuman itu, dengan adanya EUB Fun Day ini kita juga mengundang tidak hanya peserta tapi keluarga dan sahabat atau saudara peserta. Jadi boleh bawa siapa saja ya. Dan mungkin saudara dan sahabat ini mau atau tertarik untuk ikut Edukasi untuk Bangsa ini. Nah, sampai saat ini ada tidak kegiatan yang diadakan oleh Edukasi untuk Bangsa yang bekerja sama dengan pihak luar gitu ya, untuk yang gunanya atau manfaatnya untuk semakin meningkatkan kualitas para peserta di Edukasi untuk Bangsa? Iya, kita ada sertifikasi untuk komputer sertifikasi BNSP. Maksudnya apa profesi. Itu sertifikasi? Jadi kita ada sertifikasi profesi yang dinaungi bekerja sama dengan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, di mana itu nanti ada ujiannya. Jadi nanti dari BNSP-nya akan disediakan sertifikat juga kalau untuk kelulusan. Nanti ada ujian dulu dari BNSP-nya, lalu kalau lulus nanti dikasih sertifikat itu. Itu sertifikatnya kalau saya tidak salah itu bisa berlaku 2 tahun dan itu diakui di semua ada beberapa negara yang mengakui untuk BNSP itu kalau saya tidak salah ya. Jadi ini manfaatnya sertifikat itu adalah untuk ketika melamar pekerjaan gitu ya. Bisa itu juga disertakan gitu. Bahwa memang orang yang memiliki sertifikat itu sudah lulus gitu ya dari sertifikasi tes BNSP ini. Iya. Oke. Kemudian ada tidak pihak-pihak di luar edukasi, bukan pihak-pihak ya, maksudnya pihak yang ingin diucapkan terima kasih gitu oleh Edukasi untuk Bangsa bahwa sampai saat ini di gelombang ke-14 ini Edukasi untuk Bangsa bisa tetap melanjutkan pelatihan ini. Iya, kita berterima kasih sekali karena saat ini
EUB Edukasi untuk Bangsa dinaungi di bawah Yakim, Yayasan Ikatan Malaysia Indonesia. Jadi kita berterima kasih sekali karena Yakim bersedia menaungi kita, dan juga kita berterima kasih juga dengan pastinya Kedutaan Besar Indonesia yang juga telah memberikan fasilitasnya, meminjamkan fasilitas sekolah Sekolah Indonesia Kuala Lumpur untuk menjadi tempat kita melakukan kegiatan edukasi untuk bangsa ini. Dan juga Sekolah Indonesia Kuala Lumpur tentunya. Iya, tentunya ya juga Sekolah Indonesia Kuala Lumpurnya. Nah, gitu. Sampai saat ini artinya masih yang baru mendengar kita, kalau Anda ingin mendapatkan pelatihan belajar bahasa Inggris gratis, belajar belajar komputer gratis, kemudian juga ada keterampilan tangan ya. Menjahit juga. Menjahit. Kalau menjahit ini ada mesinnya atau bawa mesin sendiri, mesin jahit sendiri? Mesin kita ada di Sekolah Indonesia itu. Ada mesin jahitnya. Ada mesin jahit. Oke. Lalu kainnya, benangnya itu beli sendiri. Kalau untuk kain dan bahan-bahan menjahit itu harus beli sendiri. Tapi suatu yang luar biasa kan masih tetap gratis juga kan, nggak perlu beli mesin, walaupun beli kain bisa beli yang murah-murah aja gitu. Nanti kalau udah jadi baju, bajunya bisa dijual, bahkan bisa sambil mungkin pekerjaan sampingan ya jadi penjahit gitu kan. Oke, yang terakhir nih dari Miss Mutia, apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman kita yang sedang mendengar pada saat ini? Oke, kalau untuk semua teman-teman yang sedang mendengar saat ini, yang ingin saya sampaikan sebenarnya paling penting itu adalah pede dan tidak malu. Jadi kalau misalnya masih datang daftar, tapi aduh saya gimana ya, saya malu, aduh saya nggak pede nih nanti di kelas gimana gitu ya. Karena gimana ya, kalau rasa pedenya nggak ada, rasa mindernya itu juga masih tertanam di dalam dirinya itu, nanti malah jadi nggak maju gitu. Jadi kita kalau mau belajar juga jadinya tuh jadinya aduh saya nggak bisa nih nerima pembelajarannya, itu apa sebenarnya, ini apa gitu. Tapi pas kita tutor nanya ada pertanyaan nggak, diem gitu. Jadi kitanya nggak tahu ini diem memang nggak tahu atau memang sudah paham seperti itu. Jadinya memang intinya saya rasa baik untuk komputer ataupun bahasa Inggris dan kelas menjahit ataupun keterampilan, yang penting pede dan tidak malu untuk bertanya, jangan minder, itu aja. Kalau dari Miss Masrura bagaimana? Kalau dari saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang mau bergabung dengan Edukasi untuk Bangsa, dan saya minta tolong untuk ajak teman, saudara, sahabat, tetangga juga boleh untuk mengikuti pelatihan Edukasi untuk Bangsa yang gratis ini. Tadi saya ingin menambahkan, mengucapkan terima kasih pada dosen dari Universitas Pamulang yang mensponsori mesin jahit untuk kelas menjahit. Ada lagi? Itu saja. Oke, baik. Jadi ini adalah kesempatan yang baik sekali ya, dan kesempatan yang tidak akan pernah bisa didapatkan dimanapun juga gitu. Kita datang ke Malaysia untuk bekerja, tapi di lain itu juga kita bisa mendapatkan pelajaran gratis lagi kan, sampai bisa macam-macam tuh seperti Mas Roro sekarang. Oke, baik. Terima kasih untuk Miss Mutia, Miss Mas Roro sudah datang dan memberikan informasi. Dan kalau misalnya mau mengikuti pelatihan ini bisa langsung datang ke Sekolah Indonesia Kuala Lumpur besok ya. Jam 9.30 mulai kelasnya. Jam 9.30 mulai kelasnya. Kalau misalnya mau daftar dulu mungkin bisa datang lebih awal ya, dengan membawa fotokopi paspornya yang masih berlaku, dan juga izin kerja atau juga izin tinggalnya yang masih berlaku, dan foto di ukuran 4x6. Ya, 4x6. Oke. Nah, ini juga tidak perlu membawa uang apa-apa, uang pendaftaran tidak ada, uang kursus juga tidak ada ya. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sahabat setia, itu tadi adalah bincang-bincang saya bersama teman-teman kita dari Edukasi untuk Bangsa. Seperti yang mereka katakan, gunakan kesempatan ini, jangan malu, jangan minder, karena yang namanya belajar itu tidak ada kata terlambatnya. Karena tadi ada juga sampai yang umurnya 60 tahun. Baik, jangan kemana-mana, satu lagu untuk Anda dari miliknya The Titans. Dengan rasa ini tentu saja masih di acara Kabar Merah Putih yang didukung sepenuhnya oleh MHSTC Malaysia Healthcare Travel Council.